Pada kesempatan kali ini saya bakal coba nge-review soal dari platform Pahamify, yaitu platform tryout yang menurut orang-orang itu bagus. Soalnya itu benar-benar hampir mendekati soal UTBK yang asli ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya coba mau nge-review soal atau membahas soal pengetahuan kuantitatif yang sudah kemarin saya coba kerjakan pas tryout ya. Oke, baik, langsung aja kita coba soalnya. Nilai bentuk dari 12 pangkat 3 pangkat 5 per 6 dibagi akar 40, akar 8 dikali 6 tutup kurung pangkat 3 ya. Jadi ini bisa aja kita menggunakan eksponen-eksponen yang udah diajarin di sekolah ya. Jadi yang pertama itu saya bisa tuliskan 12 pangkat 15 per 6 ya, kecilannya. Pangkat 15 per 6 ini. Oke. Karena 3 dikali 5 per 6 itu kan 15 per 6 ya. Dibagi, saya bisa tuliskan juga, ingat akar itu pangkat setengah ya. Akar itu pangkat setengah ya, berarti 8 kali 6 kan 48 ya, berarti 48 pangkat setengah, lalu di luarnya ada 3, berarti setengah kali 3 berapa? 3/2 gini ya. Kalau udah, berarti ini bisa saya sederhanakan dulu pangkatnya yang memang bisa disederhanakan. Berarti menjadi, ini saya sekat dulu ya, saya sekat dulu, menjadi 12 pangkat 5/2, bener nggak sih? Bener ya. Dibagi 48 itu kan berarti uh, maksud saya 3/2 itu kan 1,5 kan, 1,5. Berarti saya bisa tuliskan pangkat satunya tanpa akar, pangkat setengahnya kita taruh akar. Nah, jadi ini pangkat satunya 48 ini, yang ada di dalam akar tuh pangkat setengah. Kalau udah berarti 5 bagi 2 berapa? 5 bagi 2 itu 2,5. Berarti saya bisa tuliskan 12 pangkat 2. Nah, setengahnya saya jadikan akar gini gitu ya. Dibagi 48, akar 48. Ya, begini. Kalau udah saya pindah ke atas ini. Lanjutkan, berarti jadi 12 pangkat 2. Akar 12 itu bisa ditulis sebagai akar 4 dikali akar 3 ya. Ya enggak? Betul ya? Oke. Bagi 48, akar 48 itu juga berarti bisa akar 16 dikali akar 3. Ya kan? Iya, kalau udah tiganya kita coret aja, berarti jadi 12 pangkat 2 dikali 2 gitu ya. Dibagi 48 dikali 4 gini. Coret aja nggak sih 2 sama 4-nya? 2 dibagi 2 1, atau nggak usah ditulis ya. 4 dibagi 2 itu 2 begini. Terus kita jabarkan, nggak usah dikali kalau menurut saya. 12 kuadrat kan 12 kali 12, mungkin sebagian orang susah ngitungnya ya. Jadi tulis aja 12 kali 12 gitu. Dibagi 48 dikali 2. Nah, kita lihat nih, ada yang bisa dicoret nih. Nah, yang bisa dicoret adalah 12 bagi 2 berapa? 6. 12 dibagi 12 1, atau nggak usah ditulis. 48 dibagi 12 4. Sehingga jawabannya itu adalah 6/4 ya. 6/4 tuh berapa? 6/4 itu 3/2. Ada nggak 3/2? Ada ya. Jadi jawabannya yang C gitu. Ini nomor 1, tingkat kesulitannya sedang. Saya yakin kamu pasti bisa semua ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya bakal bahas 4 soal. Oke, simak baik-baik. Sekarang langsung aja kita ke nomor 2. Nah, ini juga menurut saya ini susah ya. Agak sulit gitu. Cuman kalau si Pahamify bilang ini soal sedang katanya. Langsung kita coba aja. Diketahui sistem persamaan berikut: A plus 1x dikurang 2y sama dengan 16. 4x ditambah 2a min 3 tutup kurung y sama dengan 3. Jika y-nya min 5 memenuhi sistem persamaan tersebut dan a maupun x tidak 0. Jadi a sama x-nya tuh nggak 0. Jadi nggak mungkin 0 gitu ya.
Maka nilainya berapa? Ya udah, karena udah ada y-nya 5, sekarang kita bisa ganti y-nya sama 5. Saya kasih nomor 1 dulu sini. A plus 1x dikurang 2 dikali min 5 gitu ya, sama dengan 16. Berarti A plus 1x sama dengan 26. 26 sama dengan min kali min kan plus ya, berarti 10 pindah jadi min 10. 16 kurang 10 gitu aja ya. Berarti A plus 1x itu sama dengan 6. Nah ini persamaan yang pertama, saya kotakin ya. Oke, persamaan yang kedua sekarang di sini aja saya batasin gitu. 4x ditambah 2a gitu ya, dikali dikurang 3 dikali min 5, kan y nya min 5 ya, itu sama dengan 3. Kalau kita kali berarti jadi 4x min 10a, betul nggak sih? 2a kali min 5 min 10a ya, min 10a min 3 kali min 5 itu plus 15 gitu, sama dengan 3. Berarti 4x min 10a sama dengan 3 kurang 15 min 12 ya. Berarti sama-sama bisa dibagi 2 nih. Saya ganti warna dulu biar menandakan kalau ini bisa dibagi gitu ya. Bagi 2, kedua ruas menjadi 2x min 5a gitu, sama dengan min 6. Nah, kita punya 2 kotak sekarang atau 2 persamaan. Lalu 2 persamaan ini diapain Pak? Nah, jadi nanti kita ini bisa disubstitusi sepertinya. Kalau yang ini kita lanjutkan, artinya apa? Ini kan perkalian ya. Nih, A plus 1 dikali X. Berarti kita bisa tuliskan X itu sama dengan 6 dibagi A plus 1 begitu ya. Karena perkalian kalau pindah ruas jadi apa? Jadi pembagian gitu ya. Kalau udah sekarang yang ini nih, yang persamaan kedua, X ini kamu ganti aja dengan X yang ada di sini gitu ya, disubstitusi, namanya metode substitusi. Berarti kalau saya kasih pembatas lagi di sini menjadi 2 X kan, X nya diganti sama 6 A plus 1 gitu ya, tutup kurung begitu, dikurang 5A sama dengan min 6 kan. Nah, karena ini ribet ya, ini kan ada per A plus 1 gitu ya, jadi kedua ruas kita kali aja. Dikali berapa Pak? Dikali A plus 1. Tujuannya apa? Biar pernya hilang. Berarti jadi gimana Pak? Berarti jadi 2 kali 6 berapa deh? 2 kali 6 itu kan 12 ya. Jadi 12 dikurang 5A dikali A plus 1 sama dengan min 6 dikali A plus 1. Nah, jadi A plus 1 yang ini udah kita kali dengan ini, jadi kecoret gitu ya. Paham lah pasti ya. Semoga paham. Berarti jadi 12 dikurang 5A kuadrat gitu ya, min 5A sama dengan min 6A ditambah 1 gitu. Kalau udah kita bisa pindah ruas semua. Saya lebih suka ngeliat yang pangkat 2 itu positif. Berarti ini kita pindah ke sana aja semua. Berarti jadi min 5A kuadrat kan pindah jadi 5A kuadrat ya. 5A kuadrat. Di sini ada min 6A. Ini min 5A pindah jadi plus 5A. Berarti min 6A tambah 5A berapa? Minus A. Betul. 12 pindah jadi min 12. 1 kurang 12 berapa? Berarti 11. Gitu ya. Betul nggak sih? Oh, ini lupa saya kali, maaf ya. Ini lupa saya kali. Min 6 kali A, min 6A, min 6 kali 1 itu harusnya min 6. Maaf ya. Tinggalan. Berarti min 6 dikurang 12. Udah min 6, 12-nya pindah sana. Berarti min 12, berarti jadi min 18 gitu ya. Jadi min 18. Oke, min 18 gitu. Sama dengan 0. Nah, jadi ini semua saya pindah ke sana. Oke, kalau udah tinggal difaktor aja ini 5A. Pasti sama A ya pasangannya ya. Nah, sama dengan 0. Berapa kali berapa yang hasilnya 18 nih? 18 tuh berapa kali berapa ya? Banyak kan? 6 kali 3 bisa. 6 kali 3 tuh bisa banget ya. 9 kali 2 9 kali 2 bisa, tapi kayaknya sih 9 kali 2 ya, karena di sininya min 1A. Terus kalau 9 sama 2 ditaruh mana Pak? Berarti di sininya min 2, nanti di sininya plus 9 ya. Kamu yang belum bisa faktor, saya tekankan harus bisa faktor. Di YouTube orang banyak yang mengajarkan cara faktor gampang gitu ya. Nanti akan terbiasa sendiri.
Kalau udah berarti yang ini dulu. Berarti kalau di sini negatif, berarti kita bisa katakan A-nya itu 2. Kalau ini kan positif ya, berarti A-nya itu sama dengan min 9. Tapi ini ada 5-nya, Pak. 5-nya diapain, Pak? 5-nya ditaruh bawah. Yang ada di soal yaitu yang nilai A kan? Yang ada di soal yang ini yang kita pakai ya. Jadi jawabannya yang C2. Oke, langsung ke nomor 3. Nomor 3 itu 19% 0,45. Ini soalnya mudah menurut saya. Kalau menurut Pak Mifai juga mudah sih. Jadi perhatikan bilangan-bilangan berikut 19%, 0,45, 11 per 40, 5 per 8 ya. Jadi yang pertama itu ada 19% kan. 19% itu 19 per 100 ya enggak? Iya. Kalau 0,45 itu 45 per 100. Betul ya? Kalau 11 per 40, coba deh kamu bayangin, ini kalau kamu kali 2,5 nih. Kamu kali 2,5, kamu kali 2,5. Nggak apa-apa ya, kalau atas bawah dikalinya sama itu berarti tidak merubah nilai. Berarti kan jadi 27,5 per 100, betul nggak? Kenapa Pak harus dikali 2,5? Saya mau semuanya ini per 100 gitu ya. Jadi nanti kita tinggal cari mana yang gede, mana yang kecil gitu ya. Kalau 5 per 8 Pak, 5 per 8 supaya 8 supaya jadi 100 dikali berapa? Dikali 12,5 ya. Ya enggak? Iya. Jadi kamu harus sering-sering latihan supaya tahu ini dikali berapa ya. Nanti lama-lama terbiasa. 5 kali 12,5 berapa? 62,5 per 100. Nah, kalau udah kayak gini kan udah per 100 semua. Ya, sekarang kita tahu. Berarti yang paling gede, yang paling kecil. Kan dari yang paling kecil kan, ini nomor 1. Yang kedua yang mana? Yang kedua yang ini. Atau warna biru deh. Ini ranking 1. Ini terkecil kedua, ranking 2. Ini ranking 3. Berarti ini paling gede, ranking 4. Jadi urutannya berapa? Urutannya 19% dulu. Habis 19% itu 11 per 40. Habis itu 0,45. Dicari aja lah. Mana? Berarti jawabannya yang B ya. Nih. Gampang kan? Gampang. Dibiasain kalau kamu niat, kamu rajin, saya rasa bisa lah rata-ratanya 600 700 bisa ya. Nomor 4 soal terakhir, jadi saya cuma bahas 4 video aja. Besok nanti di lain kesempatan saya bakal bahas nomor selanjutnya dan pengetahuan matematika ya. Saya nggak pernah bahas pengetahuan matematikanya karena soalnya panjang banget. Saya ngerekamnya tuh ribet ya, tapi ntar saya coba. Oke, yang keempat ini sedang. Diketahui AC sama dengan BC. Berarti segitiga sama kaki nih. C sama dengan BC ini sama kaki ya. Jika panjang jari-jari tengah lingkaran 4 gitu ya. Maka daerah berwarna biru berapa? Perhatikan deh daerah berwarna biru. Ini kan setengah lingkaran, Bang. Mbak ya, ini setengah lingkaran nih. Iya kan? Kalau mau nyari si biru, saya tulis di sini aja ya. Saya dengan gampang, biru itu sama dengan setengah lingkaran, ya enggak? Setengah lingkaran dikurangi segitiga. Nih, dapat langsung si biru nanti berapa? Iya enggak sih? Iya. Kamu berarti ini saya hapus dulu. Ini kan segitiga nih. Nah, atau segitiganya saya arsir deh. Nah, begini. Ya enggak? Nah, jadi kalau lo mau nyari biru, ya ini kan semuanya ini kan setengah lingkaran kan? Ini semuanya setengah lingkaran kan. Berarti kalau mau nyari si biru ya tinggal setengah lingkaran itu dikurangi segitiga gitu ya. Berarti sekarang kita cari dulu setengah lingkaran. Setengah lingkaran. Setengah lingkaran apa luasnya? Setengah dikali PR kuadrat, ya nggak sih? Kan lingkaran itu luasnya PR kuadrat kan. Berarti kalau setengah lingkaran ya setengah dikali PR kuadrat. Berarti jadi setengah gitu. Dikali pi. Pi-nya jangan diganti. Jangan diganti 22 per 7, jangan diganti 3,14 ya. Karena di opsi pi-nya tidak ada yang diganti. Lihat, tetap pi semua. Jadi jangan sekali-sekali kamu greedy, kamu ganti sama 3,14 sama 22 per 7. Kita harus lihat opsi soalnya juga gitu ya. Dikali R, R-nya kan jari-jari nih, jari-jarinya 4 gitu ya. Atau dari sini ke sini itu kan jari-jari kan. 4 tuh. Berarti dikali 4 kuadrat gitu ya. Berarti jadi 4 kuadrat 16 kali setengah berapa?
8 berarti 8pi gitu ya. Oke, setengah lingkaran tuh berarti 8pi. Sekarang kita cari luas segitiga. Luas segitiga kan alas kali tinggi bagi 2. Betul nggak sih? Betul ya. Alasnya saya hapus dulu nih ya, maaf ya. Ntar kamu putar ulang aja. Alasnya itu kan ini nih. Nih, ini alas nih. Berarti alasnya berapa senti? Berarti alasnya 8 senti. 8 satuan maksudnya ya. Karena dari sini sampai tengah itu 4, ya berarti kalau sampai pojok 8. Nah, perhatikan lagi. Dari C sampai, atau warna lain aja, sebentar saya ganti. Warna kuning misalkan, atau warna apa ya, bentar. Warna pink aja. Nah, dari sini sampai sini, nah itu juga jari-jari, ya nggak sih? Nih kalau saya buat lingkaran ya. Ini ke sini, itu jari-jari kan. Nah, jadi segitiganya kan gitu. Nih, gitu ya. Ini jari-jari berarti. Nah, saya hapus ya. Berarti ini 4 cm itu, ini 4 cm, ini 4 cm. Sama semuanya tuh. Berarti segitiga itu saya tulis di bawah. Alasnya 8, tingginya 4. Nah, gitu. Ya. Ya enggak? Ya. Alasnya berarti 8 di warna pink ya, ganti dulu warna merah. Warna apa, alasnya 8, tingginya 4 dibagi 2 berarti berapa ya? Berarti 16 ya. Langsung kita cari, berarti daerah biru gitu ya, sama dengan 8pi kan, apa, setengah lingkaran itu 8pi kan. 8pi dikurang 16. Nah, nggak ada ya? Ada dong. 8-nya bisa kita taruh luar kan, 8 sama 16 kan saling berkelipatan kan. Berarti 8-nya lu taruh luar aja. Berarti jadi 8 buka kurung pi dikurang 2. 8 kali pi berapa? 8 pi. 8 dikali 2 berapa? 16 gitu ya. Jadi jawabannya apa? Jadi jawabannya yang D. Ya. Besok pagi atau siang saya bakal upload yang penalaran matematika dari nomor 1 sampai 4 ya. Jadi kalau pesan saya, kamu yang mau UTBK, mau SNBT, ya jangan mengharapkan SNBP gitu ya. Karena itu tuh nggak bisa diharapin. Jadi satu-satunya yang bisa diusahakan adalah SNBT-nya gitu ya. Jadi saran saya sering-sering tryout kayak gini, entah tryoutnya apa. Cuman kalau mau bagus ya si PAMIV ini menurut saya bagus ya. Recommended lah. Soalnya bener-bener jauh dari soal sekolah, jadi buat kita itu ada mikir-mikirnya dikit gitu ya. Thank you, sampai ketemu di lain kesempatan, terus belajar, jangan kendor ya. Terima kasih.